Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Episode 28. Dikecup aja. Peter sangat antusias karena dirinya akan bertemu lagi dengan istrinya. Dengan Hans yang menyetir, Peter terus menatap foto-foto istrinya yang terlihat begitu cantik. Ada informasi baru tentang Tuan Luke, Tuan. Apa? Dia benar-benar akan menikah kali ini? Katanya tidak, mereka akan melakukan pertunangan dulu. Dan itu 3 bulan lagi. Ah, biarkan saja. Itu masih lama. Sekarang kita pergi ke mall. Ada sesuatu yang ingin Anda beli? Tanya Hans hendak menawarkan diri untuk membiarkan dirinya yang pergi. Biar saya saja yang menggantikan Anda. Kau berani menggantikanku menemui istriku? Astaga, bukan itu maksud saya, Tuan. Maaf, saya tidak tahu Anda akan bertemu dengan istri Anda. Peter tidak mempedulikan ucapan Hans lagi. Begitu dia sampai di mall, Peter turun dari mobil dan menuju Gramedia tempat istrinya sedang membeli buku. Saat sampai di sana, Peter melihat istrinya sedang berbincang-bincang dengan seseorang yang Peter kenali wajahnya. Itu orang yang menyukai istrinya. Namun, melihat Winina menjawabnya dengan seadanya dan wajah jutek. Itu membuat Peter bangga, karena dirinya yang hanya bisa dekat dengan istrinya. Mas? Tanya Winina kaget melihat Peter yang ada di luar toko. Udah lama jadi SPG. Berdiri terus di sini. Peter terkekeh, dia merangkul istrinya dan memberi isyarat pada Eve untuk kembali lebih dulu dengan Hans. Mau belanja? Tanya Peter. Masih banyak kan di rumah? Oh iya, tadi beli buku apa aja? Winina mulai mengatakan judul-judul buku yang dibelinya. Wow, gumam Peter kagum. Tangannya terus merangkul istrinya sambil berjalan. Kenapa? Tanya Winina. Untuk pemula itu sangat hebat, sayang. Isinya tulisan semua, kau tahu bukan? Winina mengangguk. Memangnya seharusnya seperti apa? Tidak, hanya saja tulisan yang banyak akan membuatmu mengantuk lebih cepat. Winina tertawa. Takut gak dapat jatah. Awas aja kalau enggak. Pada akhirnya, mereka memilih makan malam di luar karena Peter ingin menikmati suasana di luar. Sebenarnya Winina agak malas makan di luar, dia lebih senang menghabiskan waktunya di rumahnya yang megah dan bersenang-senang bersama sang suami. Saat menunggu pesanan datang, Winina bertanya, Mas suka makan di luar? Gimana suasana sih? Kenapa emangnya? Winina memikirkan kalimatnya lebih dulu sebelum berkata, aku mau masakin makanan buat kamu di rumah. Peter tersenyum. Ini cuma kebetulan lagi di luar. Kalau nanti ya mau di rumah aja sama kamu, ucap Peter memegang tangan istrinya. Kata Eve ada bioskop di rumah kita. Iya, kamu udah nonton? Gak paham, gak tahu juga letaknya di mana. Mau tur rumah? Sekalian ajak ayah kamu, Yang. Biar dia lihat kalau anaknya udah kayak putri raja di hati aku. Aku males kalau ketemu sama ibu sama Yuri. Gak usah ajak mereka. Terus, aku nyewa perawatan lah. Tapi ayah gak tegaan, pasti ajak mereka. Ya gak apa-apa, nanti aku temenin kalau ayah kamu mau diajak ke rumah kita. Saat Winina hendak menjawab, perutnya berbunyi kencang hingga menarik perhatian beberapa pengunjung. Yang mana membuat Winina melepaskan genggaman tangannya pada Peter dan memegang perutnya. Malu gak, Mas? Enggak kok. Bunyinya estetik. Winina menggeleng tidak percaya, dengan wajahnya yang datar dia bergumam, cinta bikin gak waras. Good morning, sayang, sapa Peter saat istrinya membuka mata. Winina melihat ke arah jendela, di sana terlihat masih gelap. Kok Mas bangun? Liatin wajah kamu bikin gak ngantuk.
Ya udah liatin punggung aku aja, ucap Winina hendak membalikan badan. Namun Peter menahannya dan mendekap punggung istrinya. Paham dengan apa yang dilakukan suaminya apalagi tangannya turun dan menyentuh bagian belakang, Winina berdehem. Udah buat nanti lagi, aku mau tidur. Peter mengerucutkan bibirnya dan memberi kecupan pada sang istri tatkala Winina kembali memejamkan matanya. Ini sudah minggu kedua mereka berada di rumah. Dan memang hampir setiap hari Peter meminta jatah pada sang istri. Untuk saat ini lebih teratur supaya tidak membuat istrinya lelah. Berbeda dengan malam akhir pekan, Peter boleh melakukannya sepuasnya karena besoknya istrinya tidak belajar. Yang, aku gak ngantuk loh. Aku capek. Tapi tadi cuma 1 ronde. 1 rondenya hampir 1 jam, rengek Winina yang tidak sanggup dengan aset suaminya. Aset itu sangat besar, tajam dan tahan lama pula. Oh iya, Mas, ucap Winina membuka matanya saat dia ingat sesuatu. Kenapa? Aku mau simpan bunga hidup ya di tiap kamar, biar ruangannya berasa hidup. Soalnya kan jarang ditempatin. Nah makanya ayo pindah-pindah. Masih betah di kamar ini, Mas. Ucap Winina dengan nadanya yang manja, mata ngantuknya meminta permohonan. Sampai akhirnya Peter mengangguk. Mau manggil tukang kebun. Iya, katanya dia ahli. Aku dapat semua info dari Eve. Boleh. Dia datang besok sore. Cewek atau cowok? Perempuan, Mas. Sore aku juga udah pulang sih, jadi gak masalah mau cewek atau cowok. Winina mengangguk dan mencoba kembali tidur. Tapi diam-diam Peter mengusap dadanya hingga Winina tidak tenang. Apalagi saat jemarinya turun menuju belahan paha sampai akhirnya menancap di tempat yang tidak seharusnya. Winina merasakan geli. Dia membuka matanya dan hendak protes, tapi Peter membungkamnya lebih dulu. HMPPPH. Dan Winina pada akhirnya tidak akan pernah bisa melawan semangat suaminya. Dengan ritme jari yang semakin cepat, Winina memejamkan matanya kuat dan begitulah guys, terjadilah ehem-ehemnya. Kita skip aja kelanjutannya ya guys. Nyonya, penata ruangannya sudah datang. Winina yang sedang menonton tutorial memasak itu mengangguk, dia segera turun untuk menemui wanita yang akan membantunya menata bunga di kamar. Halo selamat sore, Nyonya. Saya Vina. Winina, jawab Winina sambil menyalami. Bisa kita bicara di sini? Tentu. Keduanya duduk berhadapan di sofa. Ini adalah bunga-bunga yang aku inginkan. Coba kau lihat, kau mempunyainya. Lidah mertua. Iya, dan aku ingin pot yang panjang, dengan wadah air yang mengalir agar tidak basah saat menyiram tanamannya. Boleh saya melihat kamarnya? Tentu, ucap Winina mengajak wanita cantik itu masuk ke kamar yang belum ditempati. Wah kamar ini sangat mewah. Tapi menurutku, sebaiknya jangan bunga hidup. Bunga hidup malah membawa kesan kampungan. Winina yang tidak mudah sakit hati dan tersinggung itu mengatakan dengan santai, tidak apa, aku memang dari kampung. Oh astaga, ucap pendesain kamar itu tidak suka saat Winina tidak terpengaruh olehnya. Ketika sedang berbincang, Peter yang baru pulang bekerja berteriak memanggil nama sang istri, Winina sayang. Aku di sini, jawab Winina dengan suara lembutnya. Dan Peter datang ke sana. Tukang bunganya sudah datang. Peter, tanya wanita yang di samping Winina dengan kaget. Kaukah itu? Peter ikut kaget, dia ingat kalau wanita itu pernah menjadi salah satu percobaannya. Tapi burungnya tidak berdiri pada sembarangan orang. Peter, ini benar-benar kau. Winina yang melihat hal itu merasa geli. Iya dia Peter, kau mau apa? Wanita itu menengok menatap Winina.
Dia pernah tidur denganku sekali. Winina sayang, aku bisa jelaskan. Kening Winina berkerut, tatapannya tetap tajam pada wanita di sampingnya. Lalu, aku tidur dengannya setiap hari. Yang, aku bisa jelasin loh, ucap Peter yang mengikuti istrinya ke dalam kamar untuk berbicara dengannya. Sayang. Winina tetap diam karena dia sedang malas bicara. Beginilah Winina, bukan sembarangan orang yang bisa memahami dirinya. Say. Ucapan Peter terhenti karena dia mendapatkan telepon dari Hans. Dia keluar dari kamar dahulu. Halo, ada apa? Ada sesuatu yang salah, Tuan. Mereka tidak mengirimkan dokumennya. Oh astaga, aku benci menggertak, ucap Peter menutup teleponnya. Dia kembali ke dalam dan melihat Winina yang hendak keluar. Sayang, kau mau kemana? Aku akan menanam sendiri bunga. Kita cari saja tukang kebun yang baik. Tidak perlu, ucap Winina. Aku akan membuatnya sendiri, Mas. Peter ingin menjelaskan semuanya, tapi dia harus keluar untuk menyelesaikan sesuatu. Aku akan keluar sebentar, ada hal yang penting. Winina mengangguk. Bukan wanita yang tadi kau usirkan. Peter menegang saat sang istri membahasnya. Memang benar kalau Peter mengusirnya dan memilih mencarikan pekerja yang lain saja. Aku bilang aku hanya kenal dengannya, sayang. Dia mabuk, tapi tidak pernah aku tiduri, ucap Peter dalam satu tarikan napas. Sebenarnya Peter masih gengsi dan malu jika mengatakan kalau burungnya hanya berdiri jika ada Winina di sampingnya. Winina menatap suaminya. Aku percaya ucapan kamu. Tapi kalau lihat wajah kamu enggak, Mas. Lah kok? Masa ganteng gak punya mantan pacar? Enggak, yang. Cuma ibu tiri aku doang. Itu udah. Tapi tidur sama yang lain. Enggak, cuma pernah lihat mereka telan aja. Winina terkejut bukan main, dia ingin sekali memakan Peter saat itu juga. Udah sana berangkat dulu, nanti ngomong lagi. Tapi aku mau masalahnya selesai sekarang, sayang. Kalau dipaksa sekarang, aku bisa-bisa gak terkendali. Kasih waktu dulu. Udah sana. Ya udah, kiss sama dekap dulu dong. Gak usah, gak ada. Kalimat yang membuat Peter menelan salivanya berat, dan memperingati dirinya sendiri untuk tidak melakukan hal-hal aneh di kemudian hari. Istrinya menyeramkan saat sedang marah. Winina masih menunggu kedatangan Peter, dia juga bertanya-tanya berapa mantan suaminya untuk dia hadapi di kemudian hari. Meskipun kini Peter takluk di tangannya dan sangat mencintainya, Winina tetap harus siaga agar mantan-mantan Peter tidak mengganggunya. Apa yang sedang Anda pikirkan, Nyonya? Bisa tolong ambilkan ponselku? If melakukannya. Ketika Winina sedang menelusuri Google, dia mendapatkan telepon dari Oma. Itu sudah cukup lama dia tidak menemui Oma. Winina mengangkatnya dengan excited. Halo, Oma. Winina. Dari mana saja kau? Aku ada di rumah. Kapan Oma akan ke sini? Oma mungkin akan datang ke sana besok. Siapkan banyak makanan. Baik, Oma, ucap Winina dengan senang hati. Apa yang Oma inginkan? Apa saja asal jangan Peter, Oma sedang malas melihat wajahnya. Ya, aku pun begitu, Oma, ucap Winina ingin menceritakannya pada Oma. Apa yang terjadi? Apa dia membuatmu kesal? Aku agak cemburu, gumam Winina. Ada wanita cantik yang mengenalnya dan mengaku pernah tidur bersama Peter. Itu hanya masa lalu, sayang, ucap Oma. David pun sebelum bersama Lily sama saja. Mereka berteman dan melakukan hal yang sama. Winina menghela napasnya dalam. Biasanya aku juga tidak marah. Tapi sekarang sedikit cemburu. Itu normal, tidak apa.
Mendengar suara mobil berhenti, membuat Winina yakin jika itu Peter. "Oma, Mas Peter pulang. Nanti ditelepon lagi ya." Winina segera melangkah menuju depan pintu untuk menyambut kedatangan suaminya. Sebelum Peter mengatakan sesuatu, Winina lebih dulu menyela, "Tidak masalah, itu hanya masa lalu. Tapi jika aku mendapati Mas di masa sekarang bersama perempuan lain, akan aku." Peter menelan salivanya berat saat Winina memperagakan dia sedang meremas. Bukan membuatnya takut, tapi malah berselera. Cara Winina melakukannya sangat lucu. "Iya, sayang. Aku paham. Ayo ke kamar." Lanjut ke episode 29.